meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama ada namanya Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku, materi kita sekarang ini adalah menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Semoga dengan pembiasaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami dan menerapkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Keajaiban Al-Quran adalah memberitakan sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Mempelajari Al-Quran ada satu kenyataan yang pasti bahwa Al-Quran merupakan kitab kebenaran dan terbukti kebenarannya. Kitabullah adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang dibukukan. Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang merupakan ketetapannya. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kehidupan dunia dan akhirat. Apa makna kewajiban mengimani atau meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maknanya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci. Yang pertama ada namanya Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir untuk membenarkan sebagian ajaran sekaligus sebagai koreksi terhadap kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang terpelihara, terjaga keutuhannya serta keasliannya. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci
Zabur, Taurat, dan Injil, tidak membuat umat Islam harus berpedoman pada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quranlah yang menjadi pedoman dan petunjuk. Anak-anakku semua, apa hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah: yang pertama, menjadi saksi kebenaran, menjadi tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Fungsi Al-Quran menjadi pemelihara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat ke-48. Al-Quran dengan kitab suci lainnya yang kedua adalah menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan yang muncul di antara penganut-penganut agama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-64. Ketiga, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya itu adalah mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan. Mushaf dan suhuf. Selain 4 kitab suci yang diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan sohifah-sohifah atau suhuf. Di antaranya diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana isi dari suhuf-suhuf tersebut adalah perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran surat Al-A'la surat ke-8 ayat ke-18 sampai ke-19. Kitabullah dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada suhuf, yang kedua ada mushaf. Suhuf berasal dari kata sohafa, yakni menulis. Dalam bentuk tunggalnya jadikan sohifa, yang berarti lembaran yang tertulis. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material kertas dan media lainnya, seperti daun, tulang, kayu, dan lain sebagainya. Sedangkan mushaf adalah bentuk jamak, masohib, yang berarti kumpulan-kumpulan suhuf atau kumpulan-kumpulan lembaran yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa suhuf terdiri dari lembaran-lembaran yang isinya adalah susunan-susunan ayat di dalam surah. Tetapi lembaran-lembaran yang ada belum tersusun secara rapi. Sementara mushaf memiliki arti lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang dikoleksikan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku semua, apa pentingnya beriman kepada kitabullah? Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil dapat menggapainya. Semakin sulit jalan yang dilalui, semakin besar kesuksesan yang akan diraih. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan untuk menjadi petunjuk dalam mengarungi setiap roda kehidupan. Dalam hal ini Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-9 menjelaskan tujuan pokok dari Al-Quran. Berdasarkan sejarah asbabun nuzul, Al-Quran diturunkan dengan 3 tujuan pokok. Yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia, yang dikenal dengan rukun iman. Yang kedua, mengenai hukum-hukum, yakni syariat, hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan sesama, hubungan dengan dirinya, serta hubungan dengan alam sekitar. Hablum minallah wa hablum minan nas,
wa hablum minal ar. Dalam hal ini dikenal dengan rukun Islam. Yang ketiga, tujuan pokok dalam Al-Quran itu adalah akhlak, yakni mengenai norma-norma agama, akhlak, dan sikap perilaku yang harus dilakukan oleh manusia baik dalam diri pribadi maupun dalam bermasyarakat. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap umat dalam menjalani segala aspek kehidupan. Yang keempat, sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Baiklah anak-anakku semua, tadi kita sudah belajar tentang Kitabullah. Untuk lebih memahami materi tersebut, tugas kalian adalah mengerjakan beberapa soal dan membuat sebuah resume atau kajian ilmiah yang terkait dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri pembelajaran ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.